Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama Akang Kang Ardi, salah satu edukator matematika yang ada di EduLab. Oke. Nah, kita mulai di soal nomor 1 nih. Ya, nah katanya nilai mutlak akar kuadrat dari 2 kurang 2 sama dengan berapa? Nah, sekarang perhatikan baik-baik, Dek. Nah, jadi coba perhatikan baik-baik definisi nilai mutlak ya. Nah, jadi kalau ada nilai mutlak seperti ini, maka dia akan bermakna ada dua, ya. Yang pertama, dia bermakna eh, dia kan harus bermakna positif ya. Artinya, ketika kita mau bernilai positif, maka otomatis besar dikurang kecil. Dalam artian di sini, kan yang di sini antara akar 2 dengan 2 yang lebih besar angka 2-nya ya. Jadi dapatnya 2 dikurangin akar 2. Atau makna keduanya yaitu minus dari yang kecil dikurang yang besar. Karena ketika kecil dikurang besar hasilnya negatif. Ketemu negatif jadinya positif. Jadinya minus akar 2 dikurang 2. Nah, jadi jawaban yang tepat yang ada di opsi adalah opsi yang error. Oke? Iya. Mudah ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, jika mutlak 3x kurang 3, maka, nah ini sama juga dengan tadi ya. Jadi yang pertama kita harus mengingat dulu definisi dari nilai mutlak ya. Jadi mutlak 3x dikurang 3, ingat tadi ya. Ini pemaknaannya ada dua, oke. Nah yang pertama, dia bermakna sebagai 3x dikurang 3 dengan catatan 3x dikurang 3 tersebut harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke? Nah, jadi kalau ini kita sederhanakan, ini pindah ruaskan minus 3-nya ya. Jadi dapat 3x lebih besar sama dengan 3 atau x lebih besar sama dengan 1. Nah, kita bagi 3 semua ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di opsi 3x kurang 3 kemudian x lebih besar sama dengan 1, jawabannya adalah opsi yang A. Oke? Ya. Nah, kalau misalnya nggak ada kan yang seperti itu, maka kita ambil yang negatifnya seperti yang tadi. Jadi negatif dikali 3x kurang 3, tapi dengan catatan ini kita langsung aja ya, x lebih kecil dari 1. Nah, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A tadi ya. Oke? Itu untuk soal yang nomor 2. Sekarang kita ke soal nomor 3. Ya. Nah, yang diminta di soal nomor 3, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x tambah 1 sama dengan 6. Nah, jadi gini, kan dia di sini sama dengan 6 ya. Jadi, kalau kita selesaikan, nah, ingat tadi nilai mutlak itu dia bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Jadi artinya apa? Yang jelas nilainya sama dengan positif ya. Nah, jadi coba perhatikan baik-baik. Jadi di sini mutlak 3x tambah 1 sama dengan 6, ini bisa kita ubah menjadi yang pertama, dia bermakna 3x tambah 1 itu sama dengan 6. Ya. Nah, jadi sekarang kita selesaikan dulu yang ini ya. Jadi pindahkan plus satunya jadi 3x sama dengan 6 dikurang 1. Jadi dapat 3x sama dengan 5, x sama dengan 5/3. Nah, jadi yang ada 5/3-nya bisa jadi opsi D ya. Nah, sekarang makna keduanya yaitu, ini makna keduanya ya. Makna keduanya bisa kita tulis 3x tambah 1 ini dia sama dengan negatif 6. Kan kalau negatif 6 kita mutlakkan, hasilnya juga akan positif 6 ya kan. Nah, jadi dapatnya plus satunya pindah ke sebelah, jadi dapat 3x sama dengan negatif 6 dikurang 1. Jadi dapat 3x sama dengan minus 7, x sama dengan minus 7/3. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya dapat kita ambil mulai dari 5/3, oke,
dan minus 7/3. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah opsi yang D. Oke? Nah, cukup mudah ya. 3 soal pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, gimana nih kalau soal yang keempat? Nah, yang diminta salah satu nilai dari 3x kurang 9 tambah min 2x tambah 8 adalah yang mana? Nah, oke. Jadi sekarang kita buat pemaknaannya dulu masing-masing ya. Maksud akan yang gini, yang tadi ini kan ada mutlak 3x kurang 9. Nah, mutlak 3x kurang 9 ini tadi kan dia bermakna ada dua ya. Yang pertama dia bermakna sebagai 3x kurang 9, di mana 3x kurang 9 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan, pindahkan minus 9-nya, 3x lebih besar sama dengan 9. X besar sama dengan 3. Oke? Nah, selanjutnya ketika kita ambil minus 3x kurang 9, otomatis ini X-nya langsung aja ya, lawan dari lebih besar sama dengan artinya lebih kecil dari 3. Oke? Paham sampai sini? Nah, ini untuk yang mutlak 3x kurang 9. Nah, selanjutnya kita ke mutlak dari minus 2x tambah 8. Nah, ini maknanya gimana? Nah, jadi maknanya ini mirip juga ya. Jadi yang pertama kita ambil minus 2x tambah 8. Oke? Atau bisa dibuat seperti ini juga ya. Minus 2x tambah 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita pindahkan positif 8-nya jadi minus 2x lebih besar sama dengan minus 8. Kita bagi minus 2 semuanya ya. Jadi dapat X. Nah, ingat di sini tanda pertidaksamaan lebih besar ya. Kalau dia dibagi dengan negatif adik-adik sekalian, maka tandanya berubah. Jadi dari lebih besar menjadi lebih kecil. Jadi X-nya lebih kecil sama dengan 4. Oke? Nah, sedangkan makna yang keduanya minus dari minus 2x ditambah 8. Nah, otomatis ini untuk lawan dari x lebih kecil sama dengan 4, yaitu x lebih besar dari 4. Nah, dari sini kita mempunyai secara garis bilangan area yang kita punya di sini itu terbagi 3 ya. Nah, yang pertama ada area yang lebih besar dari 3. Ini kita misalkan ambil angka 3 dulu ya. Ini untuk 3, kemudian di sini untuk 4. Nah, area yang pertama dalam hal ini, maaf, ya. Jadi di sini kita bagi menjadi 3 keadaan ya. Nah, ini kondisi pertama, kondisi 1, ini kondisi 2, yang ini kondisi 3. Nah, di kondisi pertama, nilai yang kita gunakan adalah si X lebih kecil dari 3 ya. Nah, X kecil 3. Jadi yang pertama kondisinya untuk X lebih kecil dari 3. Nah, lebih kecil dari 3, maka fungsi yang kita punya adalah yang di bawah ini. Saya ulang, maka yang kita ambil yang ini, oke. Nah, yang mana lagi yang lebih kecil dari 3 yang untuk yang di bawah? Yang ini ya. Nah, kan kecil dari 4 termasuk kecil dari 3, oke. Jadi persamaan yang di atas ini ya. Jadi mutlak 3x kurang 9 tambah mutlak minus 2x tambah 8. Nah, ini bisa bermakna, kita ambil yang ini perubahannya adalah yang
di bawah ya. Minus dalam kurung 3x kurang 9 tambah, sedangkan yang di bawah kita ambil minus 2x tambah 8. Ya, minus 2x tambah 8. Nah, ini kita masukkan minusnya, jadi dapat minus 3x tambah 9. Ini plus ketemu min, jadinya minus 2x. Plus ketemu plus 8. Jadi kalau kita sederhanakan, minus 3x dengan minus 2x digabung menjadi minus 5x. 9 ditambah 8 dapatnya 17. Nah, jadi ini makna pertamanya dengan catatan dia punya fungsi untuk X lebih kecil dari 3. Nah, yang ada di opsi ya hampir benar ya untuk bagian C. Tapi ingat, di opsi C dia nggak menggunakan sama dengan. Otomatis opsi C ini salah ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan apa lagi, Dek? Kita ambil lagi untuk kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua, kasus yang kedua yang kita ambil adalah keadaan untuk X-nya mulai dari 3 ya. 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 4. Kondisi yang kedua ya, area yang ini. Oke. Nah, jadi untuk yang ini, dia kan sudah X besar 3 ya. X besar 3 artinya yang di atas. Oke. Jadi, akan tulis kembali dulu soalnya supaya adik-adik sekalian di rumah bisa paham. Jadi ini mutlak 3x dikurang 9 ditambah mutlak minus 2x tambah 8, dia bermakna ini tetap ya 3x kurang 9 yang ini kita ambil karena x besar dari 3, jadi dapat 3x dikurang 9 tambah, nah ini x kecil 4, x kecil 4 tetap yang di atas ini ya, jadi minus 2x tambah 8. Nah, jadi kalau kita sederhanakan 3x dikurang, atau kalau amannya ya 3x ditambah minus 2x dapatnya x ya. Nah, minus 9 ditambah 8 dapatnya minus 1. Nah, jadi fungsi yang kedua x kurang 1 dengan catatan di sini apa namanya? 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 4. Oh iya, maaf di sini harusnya pakai sama dengan ada ya. Maaf. Ya, kenapa sama dengan Kang? Karena di sini tadi kalau X lebih kecil dia pakai sama dengan 4. Maka ini juga pakai sama dengan 4. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi yang bravo. Ya. Ini X kurang 1 di mana X-nya mulai dari 3 sampai 4. Ya, opsi B. Ini ya. Oke. Itu 4 soal nomor pertama ya. Nah, kita lanjut nih di soal nomor 5. Nah, gimana nih Kang? 2x kurang 1 sama dengan x tambah 1. Nah, di sini kan nilai x yang diminta ya. Nah, kalau mau cara simpelnya, oke, maka adik langsung aja masukkan angka yang ada di sini. Nah, kalau ini kita lihat nampaknya yang D ya. Nah, kenapa D Kang? Karena kalau kita ganti x-nya dengan 0, 2 dikali 0, 0. 0 dikurang 1, min 1. Dimutlakan 1. Ini juga kalau ganti x-nya 0, 0 ditambah 1, 1. Ya, jadi jawabannya D. Nah, tapi kan gimana kalau misalnya kita ujian ini Kang? Soalnya esai. Nah, jadi yang harus kita lakukan gini deh ya. Oke, akan jelasin. Jadi misalnya nih, mutlak 2x dikurang 1 ya sama dengan x tambah 1. Nah, cara pertama yang bisa kita gunakan adalah dengan memangkat duakan kedua ruas. Oke? Jadi ini kita pangkat duakan, yang ini juga kita pangkat duakan. Oke? Nah, jadi yang pertama, ini kalau kita pangkat duakan jadinya 4x kuadrat, kemudian 2 kali 2x kali min 1, jadinya min 4x. Min 1 pangkat 2 dapatnya plus 1. Nah, sama dengan, ini juga kita pangkat 2 kan ya, x pangkat 2
jadinya X kuadrat. Kemudian 2 kali X kali 1 dapatnya plus 2X. 1 pangkat 2 dapatnya 1. Nah, sekarang kita pindah ruaskan semua ke kiri. Jadi dapatnya 4X kuadrat dikurang X kuadrat, ya kan? Positif pindah ke sebelah jadinya negatif ya. Min 4X plus 2X pindah ke sebelah jadinya minus 2X. Ini plus 1 dan plus satunya mati ya. Jadi bisa kita sama dengankan 0. Jadi 4X kuadrat dikurang X kuadrat dapatnya 3X kuadrat dikurang min 4 dikurang jadinya 6X sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan masing-masing keluarin 3X-nya ya. Jadi tersisa X min 2 di dalam ya. Karena ini 3X dikali X, 3X kuadrat, 3X kali min 2, min 6X. Ini sama dengan 0. Nah, artinya apa? 3X sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Jadi dapat X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Oke? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, Kang, ini kan kita dapat X-nya 2. Bagaimana kalau misalnya 2 ada di opsi? Nah, jadi yang harus kalian lakukan, ini cuma satu yang memenuhi deh ya. Kalau misalnya gunakan cara seperti ini, memang akan ada 2 yang kita dapat. Jadi yang harus adik lakukan, buktikan lagi nih, angka 0 atau angka 2 ini kebersamaan. Apakah dia memenuhi apa enggak? Misalnya nih ya, 2 kita masukkan. 2 kali 2 kan 4. Kurang 1, 3. Nah, dimutlakkan 3. 2 tambah 1, 3. Nah, artinya dia juga memenuhi. Ya. Nah, makanya yang ada di opsi cuman yang satu aja ya, yang X sama dengan 0. Nah, jadi kalau ada dua-dua artinya terjadi miss dalam pembuatan soal. Oke? Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 yang diminta adalah jumlah semua nilai X yang memenuhi dari persamaan tersebut. Nah, jumlah semua nilai X yang memenuhi ya. Jadi harus kita lakukan, temukan dulu nilai-nilai X yang tadi. Nah, kalau yang di sini seandainya pertanyaannya sama dengan soal nomor 6, soal nomor 5 ini, maka jumlahnya adalah 0 ditambah 2. Oke? Paham? Nah, sekarang soal nomor 6 ini kalau kita selesaikan, ini kan dia katanya mutlak 2X kurang 1 dikurang 1/2 mutlak 2X tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini ada min 1/2-nya ya kan? Nah, ini bisa kita kali masuk ke dalam ya, ke nilai mutlaknya. Jadi dapat mutlak 2X kurang 1. Nah, ini kalau kita kali masuk ke dalam jadinya tersisa mutlak X ditambah 4 ya, sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruaskan aja ke sebelah, Dek. Jadi dapat mutlak 2X min 1 sama dengan mutlak X tambah 4. Nah, langkah selanjutnya mirip dengan yang tadi, yaitu kita pangkat 2 kan kedua ruas. Jadi ini dipangkat 2 kan, ini juga kita pangkat 2 kan. Bisa sampai sini? Nah, kalau kita jabarkan, jadi dapatnya 2X pangkat 2 dapatnya 4X kuadrat. Oke, kurang 2 kali 2X, 4X kali min 1 minus 4X. Min 1 kuadrat dapatnya plus 1. Sama dengan, ini juga X-nya berpangkat 2 jadinya X kuadrat. 2 kali X, 2X tambah, 2 kali X, 2X kali plus 4 jadinya plus 8X. 4 berpangkat 2 dapatnya 16. Nah, langkah selanjutnya kita pindah ruaskan dulu ke sebelah ya. Jadi dapatnya 4X kuadrat kurang X kuadrat kurang 4X. Ini plus 8 pindah ke sebelah kurang ya. Kurang 8X jadi minus. Kemudian ini plus 1. Nah, kemudian 16 positif pindah ke sebelah jadinya minus 16 sama dengan 0. Ini kalau kita selesaikan jadinya 4X kuadrat dikurang X kuadrat dapatnya 3X kuadrat ya. Nah, jadi ini bisa kita tulis 3X kuadrat. Kemudian min 4X dikurang 8X dapatnya minus 12X.
X. 1 dikurang 16 dapatnya minus 15 sama dengan 0. Nah, di sini kan yang diminta adalah penjumlahan semua nilai X ya yang memenuhi. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah bisa kita gunakan sifat persamaan kuadrat yang adik-adik sekalian pelajari di kelas 9 ya. Jadi langsung aja ingat kalau X1 tambah X2 ingat aja min B per A. Jadi dapatnya minus dari minus 12 kita bagi dengan A. A-nya di sini 3 ya. Nah, jadi dapatnya min ketemu min positif. Positif 12 dibagi 3 dapatnya positif 4. Oke? Bisa ya? Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah bagian E. Bisa? Paham sampai sini? Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 yang diminta adalah himpunan penyelesaian dari soal ini. Nah, jadi sebenarnya kalau himpunan penyelesaian bisa ada di sekalian gunakan sistem substitusi ya. Angka yang ada di opsi dimasukkan ke persamaan. Yang mana yang memenuhi itulah jawabannya. Nah, namun ketika soalnya esai mau tidak mau kita harus menggunakan konsep seperti yang tadi. Nah, perhatikan baik-baik deh. Di sini kan mutlak dari 3x dikurang 2 sama dengan mutlak 2x ditambah 7. Nah, ingat tadi yang akan bilang mutlak dengan mutlak ini kalau dia sama dengan mencari nilai x-nya cukup memangkat duakan kedua ruas. Oke? Kita pangkat duakan di ruas kiri, jangan lupa di ruas kanan juga. Oke? Bisa ya? Nah, selanjutnya tinggal kita jabarin 3x dikurang 2 berpangkat 2. Sekarang 3x pangkat 2 dapatnya 9x kuadrat. Kemudian 2 kali 3x, 6x kali minus 2 dapatnya minus 12x. Minus 2 pangkat 2 dapatnya plus 4. Sama dengan, nah ini lagi 2x berpangkat 2 dapatnya 4x kuadrat. Kemudian 2 kali 2x dapat 4x kali plus 7 jadinya plus 28x. Nah, selanjutnya jangan lupa 7 berpangkat 2 dapatnya plus 49. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Pindahkan kedua ruas ke sebelah kiri. Jadi dapatnya pindahkan ruas kanan ke sebelah kiri ya. Oke, jadi 9x kuadrat dikurang 4x kuadrat. Bisa ya, kan positif pindah ke kiri jadinya negatif. Kurang 12x, ini plus 28 pindah ke kiri jadinya minus juga ya. Minus 28x tambah 4 plus 49 pindah ke kiri jadinya minus 49 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan, 9x kuadrat kurang 4x kuadrat dapatnya 5x kuadrat. Minus 12x kurang 28 dapatnya minus 40x. 4 dikurang 49 dapatnya minus 45 sama dengan 0. Nah, coba perhatikan baik-baik deh. Di sini koefisien x kuadrat 5, koefisien x 40, dan konstantanya 45. Nah, ini semua kelipatan 5 ya. Nah, artinya apa deh? Agar mudah kalian faktorkan, semuanya ini kita bagi 5. Oke? Nah, jadi kita dapat persamaannya menjadi seperti ini ya. Nah, jadinya x kuadrat dikurang 8x dikurang 9 sama dengan 0. Sekarang tinggal kita faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan, yang pertama, adik buat dulu nih, kurung nih ya, kurung. Nah, sama dengan 0. Jadi dapat x kuadrat artinya perkalian x dengan x. Maaf.
Jadi di sini X, di sini juga X ya. Kemudian ada cari angka ketika dikalikan dapat 9, selisihnya 8. Nah, ingat ya, kalau dikali dapat 9, akan biasanya bermain gini ya. Ketika dia dikali, kalikan dulu nih. Yang depan dengan belakang, 1 dengan 9 dikalikan dapat 9 ya. Kemudian ini tandanya apa dek? Kurang. Nah, itu artinya kita cari angka ketika diselisihkan dapat yang di tengah. Di sini kan di tengahnya 8. Oke? Nah, itu untuk lebih mudah ya. Nah, jadi caranya sekarang angka berapa sih? Hasil kalinya 9 dan selisihnya 8, otomatis 9 dan 1 ya. 9 dan 1. Nah, ini adik-adik sekalian bebas. Terserah kalian di mana mau disimpan satunya, di mana mau disimpan 9-nya. Kalau kalian mau di sini 1, di sini 9, boleh. Ataukah kalian mau tukar nih? Nah, Kang, saya maunya yang besar di depan. Boleh. Nah, misalnya nih ya, kalian maunya apa namanya? 9-nya di depan. Oke, ini 9, di sini 1. Nah, cuman hati-hati dalam menentukan tandanya gimana, Kang? Nah, untuk menentukan tanda, perhatikan tanda yang di tengah. Tanda yang di tengah ini selalu mengikuti yang lebih besar. Yang mana besar, Dek? 9 atau 1? 9 ya. Jadi di sini kita beri tanda minus. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan tanda yang di sini? Caranya tanda yang kita temukan kalikan dengan tanda yang di belakang. Oke. Jadi minus kali minus dapatnya positif 1. Sehingga dapat kita katakan bahwa X dikurang 9 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Jadi dapatnya X sama dengan 9 atau X sama dengan minus 1. Jadi yang minus 1 dan 9 jawabannya yang opsi Charlie. Oke? Bisa ya? Itu untuk soal nomor 7. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8, jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah berapa? Oke, jadi ini juga kita harus cari semua nilai X-nya dulu, kemudian kita jumlahkan. Nah, cuma di sini hati-hati ya. Nah, di sini dia mutlak-mutlak, di sebelahnya bukan 0. Nah, jadi yang harus kita lakukan, membuat dulu area-area yang ada di persamaan tersebut. Maksudnya gimana, Kang? Nah, seperti ini. Kita jabarkan dulu definisi dari masing-masing nilai mutlak tersebut. Jadi yang pertama di sini pemaknaan dari mutlak X plus 1. Nah, ingat tadi yang akan bilang mutlak X plus 1 ini bermakna ada dua ya. Yang pertama, dia bermakna X plus 1 untuk X plus 1-nya lebih besar sama dengan 0. Kita pindah ruaskan plus 1-nya, jadi X lebih besar sama dengan minus 1. Sedangkan makna keduanya, minus dikali X plus 1. Nah, untuk X-nya lawan dari lebih besar sama dengan artinya lebih kecil dari min 1. Itu untuk mutlak X tambah 1. Sedangkan keadaan yang kedua yaitu mutlak 2X kurang 4 ya, kita jabarin. Ini juga ada dua pemaknaannya. Yang pertama, dia sebagai 2X min 4 di mana 2X min 4 lebih besar sama dengan 0. Kita bagi 2 ya semuanya jadi dapat X min 2 besar sama dengan 0. Pindah ruaskan jadi X lebih besar sama dengan 2. Sedangkan keadaan yang kedua, minus 2X min 4, otomatis ini untuk X lebih kecil dari 2. Nah, sekarang kalau kita buatkan garis bilangan, ini garis bilangannya ini ya. Ada yang bertindak sebagai minus 1. Anggaplah di sini minus 1 ya. Sini minus 1 dan di sini plus 2. Oke.
Jadi areanya ini kita bagi menjadi 3 area. Oke, sama dengan tadi. Ini kondisi. Nah, ada kondisi yang pertama di sini. Ini kondisi yang kedua. Ini kondisi yang ketiga. Oke. Nah, yang pertama kita ke kondisi pertama dulu deh. Nah, di kondisi yang pertama, nilai yang kita punya adalah untuk X lebih kecil dari -1. Oke, untuk area pertama X kecil dari -1. Maka yang kita gunakan adalah yang ini dan yang ini. Oke. Jadi mutlak maaf. Jadi mutlak X plus 1 mutlak X plus 1 ditambah dengan mutlak 2X min 4 sama dengan 9, kita jabarkan menjadi, ingat X kecil min 1 itu artinya yang negatif-negatif ya. Jadi yang kita ambil negatif X plus 1 ditambah ketemu negatif. Plus ketemu negatif artinya minus ya. Langsung aja kita ubah di sini menjadi negatif. Dalam kurung 2X min 4 yang sama dengan 9. Oke. Nah, sekarang ini kita masukkan kali masuk minusnya jadi minus X min 1 ya. Lepas kurung semua ini juga menjadi minus 2X plus 4 sama dengan 9. Nah, minus X dikurang 2X dapatnya minus 3X. Min 1 ditambah 4 plus 3 sama dengan 9. Nah, ini kita pindah ruaskan ya. Jadi dapat, maaf, kita pindah ruaskan 3-nya. Jadi dapat min 3X sama dengan, ini tadi kita mau pindah ruaskan aja langsung sini ya. Plus 3 pindah ke sebelah jadinya dikurang 3. Jadi 9 kurang 3 dapat 6 ya. Nah, jadi kita dapat di sini 6. Sehingga kalau kita cari X-nya masing-masing dibagi minus 3, 6 per minus 3 yaitu minus 2. Nah, minus 2 itu lebih kecil dari minus 1. Betul ya? Artinya ini memenuhi. Kita beri tanda ya. Ini termasuk yang memenuhi. Nah, ini memenuhi. Atau akan kasih tanda centang aja ya. Artinya minus 2 ini kita simpan. Oke. Kita simpan minus 2 sebagai penyelesaian yang pertama. Selanjutnya kita ke bagian yang kedua yaitu area X lebih besar dari min 1, artinya untuk min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 2. Oke? Nah, jadi persamaan mutlaknya ini bisa kita ubah mutlak X plus 1 ditambah mutlak 2X kurang 4 sama dengan 9. Kita bisa ubah. Ini maknanya yang di atas ya kan. Untuk X lebih besar sama dengan min 1. Jadi kita dapat X plus 1. Nah ini kan masih makna yang di bawah ya. Karena dia masih kurang dari 2. Yaitu kurang dalam kurung 2X min 4 sama dengan 9. Jadi dapatnya X plus 1 kurang 2X tambah 4 sama dengan 9. Jadi X dikurang 2X dapatnya minus X. 1 ditambah 4 plus 5 sama dengan 9. Plus 5-nya pindah ke sebelah jadi minus X sama dengan, langsung aja ya kita pindah ruaskan. Ini kita coret plus 5 menjadi minus 5. Nah 9 dikurang 5 dapatnya 4. Oke. Nah, sehingga nilai X yang kita dapatkan
Ini minus 4. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini nilai X yang kita punya syaratnya dari min 1 sampai lebih kecil dari 2. Sedangkan X yang kita dapat minus 4. Nah, otomatis minus 4 ini tidak memenuhi. Ya. Jadi kita simbolkan aja di sini TM. Ya, tidak memenuhi. Bisa ya? Sekarang kita ke kondisi yang ketiga. Nah, kondisi yang ketiga yaitu untuk X lebih besar sama dengan 2. Nah, X lebih besar sama dengan 2 artinya kita ambil penjabaran dari mutlak ini, ambil yang positifnya semua ya. Jadi dapatnya mutlak X plus 1 tambah mutlak 2X min 4 ini sama dengan 9. Sehingga kalau kita buka mutlaknya jadinya X tambah 1 ditambah 2X kurang 4 sama dengan 9. X tambah 2X 3X 1 dikurang 4 jadinya minus 3 sama dengan 9. Nah minus 3-nya kita pindahkan ke sebelah lagi ya. Jadi ingat kalau negatif pindah ke sebelah jadinya plus 3. Nah, selanjutnya dapat kita katakan di sini bahwa 3X itu sama dengan 9 tambah 3, 12. Oke? Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi 3, jadi X sama dengan 4. Nah, X4 itu lebih besar dari 2, ya kan? Artinya ini juga memenuhi. Sehingga ini juga memenuhi, sehingga jumlah semua nilai X, jadi jumlah semua nilai X dalam artian ini X1 aja ditambah X2 ya. Nah X1-nya tadi yang kita dapat minus 2, ditambah dengan X2-nya yang ini 4. Nah jadi dapatnya plus 2. Plus 2 itu adalah opsi yang E. Oke, paham sampai sini dek untuk soal nomor 8? Oke, kita lanjut nih ke soal nomor 9. Ya, soal nomor 9, penyelesaian dari persamaan ini adalah yang mana? Oke, nah sekarang soal nomor 9 ini kalau kita mau jawab, gini aja ya, kan yang diminta himpunan penyelesaian ya. Nah, jadi langsung aja ini dek, di sini kan yang mutlak ini cuma 1 ya. Jadi bisa kita tulis 3X ditambah 6 per mutlak X kurang 1 sama dengan 4. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Untuk amannya kita pindahkan aja nih mutlak X kurang 1 ke ruas kanan ya. Jadi kali. Jadi ini kali X min 1. Nah, jadi dapat kita tulis sekarang 3X ditambah 6 sama dengan, ini 4-nya bisa kita masukkan ke dalam aja. Mutlak 4X dikurang 4. Nah, sekarang yang harus kita lakukan yaitu kedua ruas kita pangkat duakan. Mirip dengan yang sebelumnya ya. Jadi ini kita pangkat duakan. Ini dipangkat duakan, yang ini juga dipangkat duakan. 3X pangkat 2 dapatnya 9X kuadrat. Kemudian 2 kali 3, 6X kali 6, 36X. Oke, 6 pangkat 2 dapatnya 36. Sama dengan 4X pangkat 2, 16X kuadrat. Kemudian 2 kali 4X dapatnya 8X kali min 4 minus 32X. Min 4 pangkat 2 plus 16. Nah, sekarang semuanya kita pindah ruaskan ke ruas kiri ya. Jadi 9X kuadrat dikurang 16X kuadrat tambah 36X. Ini minus 32 pindah ke sebelah jadi positif 32X. Ini plus 36 dikurang 16 sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita selesaikan dapatnya minus 7X kuadrat
36X tambah 32 dapatnya 68. Jadi plus 68X. 36 dikurang 16 dapatnya positif 20 sama dengan 0. Bisa ya? Nah, ini supaya mudah dek, kita buat koefisien X kuadratnya positif. Jadi semuanya ini kita kali dengan negatif. Jadi kita dapat selanjutnya ini menjadi 7X kuadrat dikurang 68X ditambah 20 sama dengan 0. Nah, gimana memfaktorkan yang seperti ini? Kalau yang ini kita mau faktorkan, maka ini akan mengajarkan teoretiknya ya. Jadi kalau Akang biasanya ajarkan ke siswanya, kalau mau buat pemfaktorannya adik, buat dulu kurungnya masing-masing. Nah, sama dengan 0. Kemudian di sini 7X kuadrat, adik tulis di sini 7X, di sini juga 7X. Jangan lupa dibagi dengan koefisien X kuadrat, artinya kita kali dengan 1/7. Nah, jadi kalau di sini 5X kuadrat, 5X di sini jadinya 1/5. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya gimana Kang? Nah, tadi kan Akang bilang kalikan koefisien X kuadrat dan konstantanya, oke? Jadi sekarang adik cari angka, ketika dikalikan itu hasilnya 7 dikali 20, 140. Kemudian ini tandanya plus, artinya dijumlahkan. Ketika dijumlah, hasilnya 68. Kira-kira angka berapa dek ketika dijumlah? Dapatnya 68, kemudian dikali dapat 140. Ya. Oh ya, maaf, bukan dijumlahkan ya. Maaf, Akang salah tadi ya. Ini harusnya dikali minus tadi ya. Jadi ini maunya dikurang. Ya, maaf. Akang tadi lupa kali minusnya dia. Ini kan tadi positif ya. Dikali minus jadinya harusnya minus 20. Oke. Nah, jadi otomatis yang ini juga cari angka ketika dikali dapat 140, ketika diselisihkan dapatnya 68. Nah, ini tandanya bukan tambah tadi ya, tapi minus karena di sininya minus. Oke. Tandanya tambah di sini artinya di jumlah dapat yang di tengah. Nah, otomatis angka berapa kira-kira? 20 dengan 7 kalau diselisihkan jauh, ya kan? Dia dapatnya 70 dengan 2. Oke? Jadi di sini bisa kita tulis 72, 72 ya. Nah, terserah kalian mau tulis di sini 70-nya boleh, di sini 2-nya boleh, atau sebaliknya ya. Nah, bebas. Ini Akang ambil di sini aja 70-nya ya, di sini 2. Nah, yang nggak boleh bebas adalah tandanya. Tadi apa kata Akang? Untuk menentukan tanda, perhatikan tanda yang di tengah. Nah, tanda yang di tengah di sini negatif. Nah, ingat tadi tanda di tengah selalu apa, Dek? Selalu mengikuti yang lebih besar. Yang mana besar, Dek? 70 atau 2? 70 ya. Jadi ini tandanya negatif. Kemudian untuk tanda yang di sebelahnya, maka negatif ini, tanda yang kita temukan tadi, kalikan dengan tanda yang di sebelah kanan. Oke? Atau yang mendekati yang di konstanta ya. Jadi minus kali minus dapatnya plus. Oke? Ini bisa dibagi 7 ya. Ini kalau kita bagi 7, maka kita dapat X min 10 dikali 7X tambah 2 sama dengan 0. Jadinya X kurang 10 sama dengan 0 atau 7X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 10 atau X sama dengan, atau kita pelan-pelan ya, 7X sama dengan, pindah ruaskan dulu plus 2-nya ya. Jadi kita dapat 7X sama dengan minus 2, X sama dengan minus 2/7. Jadi yang ada X sama dengan 10 dan X min 2/7 yaitu si C. Oke? Nah, paham sampai sini, Dek? Kita lanjut ke soal nomor 10. Ya.
Soal nomor 10 katanya himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 4x tambah A lebih besar sama dengan 6 adalah X lebih kecil dari min 2 atau X besar sama dengan 1. Nah ini ya. Nah kalau dia pertidaksamaan seperti ini, nah akan selalu jelaskan ke adik-adik Akang, para edulabers. Jadi kalau kita menyelesaikan ini, misalnya ini ada pertidaksamaan 4x tambah A, mutlak 4x tambah A lebih besar sama dengan 6. Nah, jadi maknanya ini dia menjadi 4x tambah A, dia menjadi apa namanya? Kita ambil untuk yang lebih kecil, oke? 4x tambah A lebih kecil dari negatifnya, ya. Bisa? Jadi kalau dia lebih besar di sini, dia lebih kecil atau dia pakai atau ya. Jadi ingat kalau tandanya lebih besar di sini deh, dia selalu menggunakan atau. Ya. Jadi dia lebih kecil dari yang negatifnya atau lebih besar dari yang positifnya. 4x tambah A lebih besar sama dengan 6. Nah, sekarang ini kalau kita sederhanakan, ini dapatnya kan kita mau cari X-nya ya. Jadi ini kita pindah ruaskan dulu A-nya, jadi dapat 4X lebih kecil sama dengan minus 6 dikurang A. Kemudian ini kita bagi 4 ya, jadi X lebih kecil sama dengan minus 6 kurang A per 4. Nah, cukup sebenarnya sudah cukup kita bisa temukan jawaban hanya memperhatikan yang ini. Ya, lihat di sini X lebih kecil sama dengan minus 2. Nah, di sini X lebih kecil sama dengan min 6 kurang A per 4. Jadi bisa kita katakan langsung aja di sini deh ya. Langsung aja kita bisa katakan bahwa min 6 kurang A per 4 itu sama dengan minus 2. Oke? Minus 6 kurang 4, sorry, minus 6 kurang A per 4 itu sama dengan minus 2. Nah, ini 4-nya pindah ke sebelah, jadi dapat minus 6 dikurang A sama dengan minus 8. Masing-masing kita bagi minus juga boleh. Ya, jadi dapatnya 6 ditambah A sama dengan 8. 6-nya pindah ke sebelah, jadi A sama dengan 8 dikurang 6. A sama dengan 2. Nah, kalau adik-adik sekalian mau jabarkan yang di sini juga boleh sebenarnya. Cuman cukup satu aja deh ketika dia soalnya pilihan ganda. Tapi kalau dia esai, ini juga kalian lanjut. Jadi 4x lebih besar sama dengan 6 dikurang A. X lebih besar sama dengan 6 kurang A per 4. Tinggal adik samakan yang ini dengan 1. Oke? Pasti yang adik temukan nanti nilai A sama dengan 2. Sama dengan ini. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah bagian delta. Oke? Bisa ya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 11. Banyaknya bilangan bulat yang memenuhi. Nah, jadi kalau nomor 11 ini bisa kita namanya apa? Maka ini kita bisa jabarkan dua arah ya. Kita selesaikan dulu yang ini. Jadi yang pertama, ini kan dia ada bermakna ganda ya. Lebih kecil dari mutlak minus 2x lebih kecil 4. Nah, jadi yang pertama bisa kita lakukan penjabaran yang ininya dulu yang kita ambil. Si mutlak X kurang 1 lebih kecil dari mutlak min 2X. Ya. Nah, jadi ingat tadi yang kita lakukan, ini kita pangkat 2-kan. Bisa ya? Jadi ini kalau kita pangkat 2-kan, pangkat 2, ini juga pangkat 2, jadi dapatnya kita jabarkan menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1 lebih kecil dari 4X kuadrat. Pindah ruaskan ke kiri, jadi X kuadrat dikurang 4X kuadrat kurang 2X tambah 1 kecil 0. Jadi dapatnya minus 3X kuadrat kurang 2X plus 1 kecil 0.
Nah, agar mudah adik-adik sekalian faktorkan, ini kita kali minus saja ya. Ini kita kali minus, jadinya 3x kuadrat tambah 2x kurang 1. Nah, kalau dikali minus, tandanya wajib berubah dari kecil menjadi besar 0. Oke? Sekarang ini kita faktorkan. Nah, ini kalau kita faktorkan, jadi dapatnya, kita main langsung aja ya. Kan tadi udah akan ngajarin teorinya. Supaya mengefisienkan waktu, langsung aja ini 3x dikali dengan x. Kemudian di sini min 1, di sini plus 1. Ya. Kita ambil saja pembuat nolnya. Jadi dapat di sini langsung saja 3x kurang 1 sama dengan 0. Artinya x sama dengan 1/3. Sini x sama dengan min 1. Nah, jadi di sini kan dia lebih besar ya. Nah, kalau dia lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya yang kita dapat adalah ini HP1 ya. Nanti kita iriskan dengan yang kedua karena ini bermakna harus memenuhi kedua-duanya. Oke. Jadi ini himpunan penyelesaiannya X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 1/3. Jadi ingat kalau lebih besar di sini deh, maka cara mencari daerah himpunan penyelesaian di pertidaksamaan, dia lebih kecil dari yang paling kecil atau lebih besar dari yang paling besar. Oke? Ini untuk yang daerah pertama. Sekarang untuk daerah yang kedua, pemaknaan yang kedua yaitu ketika kita ambil mutlak min 2x lebih kecil dari 4. Nah, ini kalau kita lanjutkan sama dengan tadi, kita pangkat 2 kan ya. Nah, ini kalau kita pangkat 2 kan, ini juga kita pangkat 2 kan. Jadi dapatnya 4x kuadrat lebih kecil dari 16. Oke? Nah, selanjutnya ini bisa kita bagi 4 dulu ya. Jadi dapat x kuadrat lebih kecil dari 4. Bisa ya? Selanjutnya, ini bisa pindah ruaskan ke kiri sehingga x kuadrat dikurang 4 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan, jadinya x kurang 2 dikali x tambah 2. Nah, jadi dapatnya ini kita cari sama dengan nolnya aja dulu. Dia dapat x sama dengan 2 atau x sama dengan minus 2. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kan juga lebih kecil deh ya. Ingat tadi kalau lebih kecil, dia ingat ini kan tadi lebih besar ya, makanya menggunakan atau. Kalau lebih kecil, dia berada di antara. Jadi minus 2 lebih kecil, X lebih kecil dari 2. Oke? Jadi yang mulai dari terkecil hingga terbesar. Paham ya? Nah, inilah HP yang kedua. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah HP1 iris dengan HP2. Bisa? Nah, kalau kita iriskan, ya kita buatkan aja garis bilangan ya. Nah, nilai yang kita punya di HP1 ada min 1, ada 1/3. Oke, anggaplah di sini minus 1 ya. Min 1, kemudian ada 1/3. Kita anggap di sini 1/3. Nah, ini terbuka ya, selang terbuka, ini juga selangnya terbuka. Karena dia tidak menggunakan sama dengan. Oke? Nah, himpunan penyelesaiannya dia adalah daerah yang ini. Ini ke kiri, karena dia lebih kecil, dan ini ke kanan. Selanjutnya, untuk daerah yang kedua, himpunan penyelesaiannya adalah min 2 kecil x kecil 2. Nah, kita anggap di sini minus 2. Posisi minus 2. Dan ini plus 2. Ini plus 2. Nah, ini areanya adalah yang ini. Oke.
Nah, ini juga selangnya terbuka. Yang ini juga terbuka. Nah, sehingga yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 2 kecil X kecil min 1 atau sepertiga kecil X kecil 2. Oke. Nah, yang diminta adalah banyaknya bilangan bulat yang memenuhi. Nah, di antara min 2 dan minus 1 itu nggak ada bilangan bulat ya yang berada di antaranya. Jadi yang kita ambil banyak bilangan bulat antara sepertiga dan 2. Nah, bilangan bulat antara sepertiga dan 2 yaitu, oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, gimana nih soal nomor 12? Ya. Jadi di soal nomor 12 ini mirip dengan yang tadi ya. Jadi kalau kita selesaikan, ini yang diminta penyelesaiannya ya. Nah, oke, ini pakai tanda pertidaksamaan nih. Jadi ini kita buat dulu pemaknaannya masing-masing atau kita sederhanakan dulu ya. Jadi ini kan mutlak X kurang 1 lebih besar sama dengan 4 dikurang, ini kan ada duanya ya, kita kali masuk aja ke dalam mutlak X tambah 2. Nah, tapi ini nilai mutlak ya, kita harus hati-hati. Maaf guys, oke? Nah, jadi ini kita jangan dulu dikali masuk ya. Jadi yang ini maaf, kita langsung aja deh maknain satu-satu dulu. Nah, jadi yang pertama si mutlak X kurang 1. Nah, ini pemaknaannya ada 2 ya. Yang pertama, dia bermakna X kurang 1 untuk X kurang 1 besar sama dengan 0. Artinya X lebih besar sama dengan 1. Sedangkan bermakna minus X kurang 1 untuk X kecil 1. Langsung aja ya. Sedangkan yang kedua ini kita ganti tintanya aja. Sedangkan yang kedua ini si mutlak 1/2 X tambah 1. Nah, ini bermakna positifnya yaitu 1/2 X tambah 1 ketika 1/2 X tambah 1 besar sama dengan 0, 1/2 X besar sama dengan min 1, X besar sama dengan minus 2. Oke? Nah, selanjutnya yang makna kedua yaitu min dalam kurung 1/2 X tambah 1 ketika X-nya lebih kecil dari minus 2. Nah, bisa ya? Kita permantap dulu tampilannya. Ini mutlak 1/2 X plus 1. Oke. Nah, jadi sekarang ini terbagi menjadi 3 area lagi ya. Nah, ini kalau kita buatkan garis bilangan, oke, kita punya ada minus 2 misalnya dulu ya. Jadi di sini ada minus 2, kemudian ada 1. Oke. Nah, ini kondisi terbagi 3. Ada kondisi yang pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga. Ini kondisi pertama, kondisi kedua, dan ini kondisi yang ketiga. Nah, untuk kondisi yang pertama,
Kondisi yang pertama kita ambil untuk X lebih kecil dari minus 2. Kecil dari minus 2 artinya persamaan yang di bawah dengan yang di bawah ya. Jadi dapat mutlak X kurang 1 lebih besar sama dengan 4 dikurang 2 mutlak 1/2 X tambah 1. Ini bisa kita jabarin menjadi X kurang 1 tadi mutlaknya ini untuk X kecil min 2 negatifnya ya. Negatif X kurang 1 besar sama dengan 4. Ini negatifnya juga ketemu minus jadinya plus 2 dikali 1/2 X tambah 1. Nah, kita selesaikan ya. Min X tambah 1 lebih besar sama dengan 4 ditambah kali masuk 2-nya X tambah 2. Pindahkan semua ke ruas kiri. Jadi min X dikurang X tambah 1 lebih besar sama dengan, maaf, kita pindah ruaskan semua ke kiri. Artinya 4-nya juga pindah dong ya. Jadi dapatnya min X, X plus 1 ini min 4 min 2 besar sama dengan 0. Dia dapat min 2X dikurang 1 kurang 4 min 3 dikurang 2 min 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita bagi minus ya. Jadi dapat 2X tambah 5 lebih kecil sama dengan 0. Pindah ruaskan 5-nya. 2X lebih kecil sama dengan minus 5. X lebih kecil sama dengan min 5/2. Nah, X kecil min 2, X kecil min 5/2. Artinya ini memenuhi ya, termasuk himpunan penyelesaian pertama. Jadi bisa kita simpan sebagai himpunan penyelesaian pertama, yaitu X kecil sama dengan min 5/2. Nah, selanjutnya kita ambil kasus yang kedua. Di kasus yang kedua, yaitu kita ambil untuk X, di kasus yang kedua, untuk minus 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 1. Nah, jadi langsung aja ya kita jabarin, dapat kita ubah nilai mutlak X kurang 1 ini, karena dia X masih kecil dari 1, artinya minus dalam kurung X kurang 1. Nah, selanjutnya lebih besar sama dengan 4 dikurang, nah karena dia sudah X besar 2, besar min 2 jadinya 1/2 X ya, jadi 2 dikali 1/2 X tambah 1. Nah, jadi ini kita kali masuk, jadi min X ditambah 1 besar sama dengan 4 dikurang kali masuk X kali masuk kurang 2. Jadi dapat min X, ini pindah ke sebelah min X artinya plus X lebih besar sama dengan 4 dikurang 2, 2 plus 1 pindah ke sebelah menjadi menjadi min 1. Nah, ini min X tambah X 0. 0 lebih besar sama dengan 1. Nah, 0 itu tidak lebih besar dari 1. Artinya apa? Ini tidak memenuhi. Jadi ini tidak memenuhi, bukan himpunan penyelesaian. Oke? Jadi dapat dikatakan area ini TM, tidak memenuhi dalam artian bukan himpunan penyelesaian. Kita lanjut ke area yang ketiga atau daerah kondisi ketiga. Nah, kondisi ketiga untuk X lebih besar sama dengan 1. Oke, kita ganti dulu warnanya. Kondisi ketiga ini untuk X besar sama dengan 1. Nah, otomatis kita ambil positifnya semua ya. Jadi kita dapat langsung aja ya mutlaknya kita buka menjadi positif X kurang 1 lebih besar sama dengan 4 dikurang 2 dikali 1/2 X tambah
1. Nah, jadi ini dapatnya X kurang 1 besar sama dengan 4 kali masuk dikurang X min 2 kali masuk min 2. Jadi dapatnya X tambah X lebih besar sama dengan 4 dikurang 2, 2 min 1 pindah ke sebelah plus 1. Jadi dapat 2X lebih besar sama dengan 3X besar sama dengan 3/2. Nah, sini X besar 1, X besar 3/2. Otomatis himpunan penyelesaiannya ini memenuhi ya. Karena besar 1 yaitu besar 3/2 juga. Oke? Jadi dapat dikatakan HP2-nya yaitu HP2-nya yaitu X lebih besar dari 3/2. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya ini adalah irisan dari HP1 ya, himpunan penyelesaiannya HP1 bukan irisan ya, maaf, gabungan. Karena dia memenuhi di kedua kondisi. Nah, jadi himpunannya HP1 gabung HP2, yaitu si X kecil sama dengan min 5/2, oke? Atau X lebih besar sama dengan 3/2. Nah, yang mana yang lebih kecil sama dengan 5/2? Opsi A ya. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor 12 adalah ayam. Bisa ya? Oke. Ya, kita lanjut lagi ke soal nomor 3 soal terakhir guys ya. Kita ke soal nomor 14. Ya, lagi-lagi soal nomor 14 ini ada 2 kondisi juga yang harus kita perhatikan ya. Sorry, ada 3 ya. Kita jabarkan lagi sifat-sifatnya dulu. Yang pertama, mutlak dari 2X tambah 4. Nah, ingat tadi ini pemaknaannya ada 2 ya. Yang pertama, dia sebagai 2X tambah 4 untuk 2X tambah 4 besar sama dengan 0. Jadi akan langsung aja ya. Jadi ini X lebih kecil. Sorry, maaf. X lebih besar sama dengan minus 2. Nah, sedangkan yang ini minus 2X tambah 4 ketika X-nya lebih kecil dari minus 2. Oke. Kondisi yang kedua, kita main cepat aja guys ya. Nah, kondisi yang kedua yaitu mutlak, yang ini lagi kita jabarin ya. 2X kurang 2. Nah, dia mempunyai makna sebagai 2X kurang 2 untuk 2X kurang 2 besar sama dengan 0. Nah, atau si X-nya lebih besar sama dengan 1. Sedangkan min 2. Maaf. Sedangkan yang kedua, dia sebagai minus 2X kurang 2 ketika X-nya lebih kecil dari 1. Nah, jadi kalau kita buatkan garis bilangan, anggaplah seperti ini ya. Angka yang kita punya ada angka ada angka 1 dan minus 2. Ini kita anggap di sini minus 2 dan di sini angka 1. Oke? Terlalu mepet. Maaf. Ini aja ya. Ya. Jadi ada yang kita punya tadi angka minus 2, anggaplah di sini minus 2 dan di sini angka 1. Jadi kondisinya ini kita bisa bagi menjadi seperti ini ya. Ini kondisi 1,
kondisi 2, dan ini kondisi yang ketiga. Oke. Nah, untuk kondisi yang pertama, yang kita ambil adalah untuk X lebih kecil dari minus 2. Nah, jadi dapat kita buat penjabarannya di sini 8 lebih kecil dari, nah ini 2X tambah 4 kecil dari 2, artinya yang ini ya, minus 2X tambah 4 tambah, ini X kecil 2 ini ya, minus, nah tambah ketemu minus, artinya kita ubah langsung aja jadi kurang ya. Kurang, ini jadinya 2X kurang 2. Nah, lebih kecil dari 10. Nah, ini kalau kita jabarin, 8 lebih kecil, min 2X dikurang 4. Ini kali masuk, min 2X tambah 2 kecil 10. Jadi dapat 8 kecil, min 2X kurang 2X, jadinya min 4X. Kemudian min 4 ditambah 2, min 2 kecil 10. Nah, semua ruas kita tambah 2 ya. Ingat semua. Jadi 8-nya juga ditambah 2 sehingga 10 kecil min 4X kecil 12. Kemudian nah ini kan dia bermaknanya dibagi negatif ya. Dibagi negatif 4. Artinya kalau dibagi negatif dia bermakna ganda nih. Nah, jadi dapat kita katakan min 4X ini kalau kita bagi dengan minus 4. Nah, ini kan tadi kalau mau amannya buat ngindek. Min 4X kan tadi lebih besar dari 10. Nah, kita bagi minus 4 jadinya X lebih kecil dari minus 5/2. Ya. Nah, dan, jadi ini dan ya. Harus memenuhi dan. Oke. Kondisi yang kedua, min 4X lebih kecil dari 12. X dibagi negatif 4 lebih besar dari minus 3. Nah, jadi hal himpunan penyelesaiannya dia kecil dari minus 5/2 dan lebih besar dari minus 3. Nah, jadi HP-nya ini bisa kita katakan minus 3 kecil X lebih kecil min 5/2. Ini HP 1. Nah, itu untuk kondisi yang pertama. Untuk kondisi yang kedua, untuk kondisi yang kedua tadi apa? Minus 2 kecil sama dengan X kecil 1. Nah, jadi kita dapat 8 lebih kecil min 2, sorry. Fungsinya kan dia 2X tambah 4 ya. Untuk X besar dari min 2 itu 2X tambah 4 ya. Positif. 2X tambah 4. Kemudian ini jadinya minus ya. Kurang 2X. Langsung aja ya. Kita kali masuk tambah 2. Kecil 10. Nah, oke. Nah, jadi dapatnya 8 lebih kecil 2X ditambah min 2X habis ya. 4 tambah 2 6 kecil 10. Nah, daerah ini juga lagi-lagi TM tidak memenuhi. Oke. Jadi ini bisa kita tulis TM. Nah, sekarang kita ke kondisi yang ketiga. Nah, kondisi yang ketiga untuk X besar sama dengan 1. Oke? Nah, artinya di sini dapat kita tulis 8
lebih kecil dari ini ya, ambil positifnya semua ya. Kecil dari 2x tambah 4 ditambah 2x kurang 2. Oke, kecil 10. Jadi ini dapatnya 8 kecil 4x tambah 2 kecil 10. Kedua ruas dikurang 2, jadi dapatnya 6 kecil 4x kecil 10 dikurang 2, 8. Nah, kemudian semuanya ini kita bagi dengan 4. Nah, ini kita bagi dengan 4. Nah, kalau dibagi dengan positif, kita nggak usah lakukan perubahan seperti yang kondisi awal tadi ya. Jadi langsung aja kita maknakan sebagai pembagiannya. 6 dibagi 4 jadinya 6/4 atau 3/2 kecil X. 8 dibagi 4 dapatnya 2. Nah, inilah himpunan, perhatikan di sini kan X besar dari 1. Nah, 3/2 juga besar dari 1 ya kan? Jadi inilah termasuk himpunan penyelesaian yang kedua. Maaf, HP2-nya yaitu 3/2 kecil X kecil 2. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah jadi himpunan penyelesaiannya gabungan antara ini dan itu. Nah, tapi yang ada di opsi hanya 3/2 kecil X kecil 2. Oke? Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang delta. Bisa ya? Maunya kan minus 3 kecil X kecil min 5/2. Atau 3/2 kecil X kecil 2. Nah, tapi dari soal ini yang ada kan cuma opsi delta. Tidak diambil yang negatif 3-nya ini. Oke? Itu untuk soal nomor 13. Bisa ya? Selanjutnya kita ke soal nomor 14. Nah, di soal nomor 14 ini, kalau kita mau jabarin, ya mirip dengan yang tadi ya kondisinya ini. Jadi karena dia berada di antara, maka kita langsung aja kondisi pertama, 2 lebih kecil mutlak, maaf. Jadi untuk yang pertama, ini kita ambil yang di tengah aja dulu dengan yang kiri ya. 2 kecil mutlak 2 kurang X/2. Nah, ingat tadi aturannya, kita tinggal pangkat 2 kan kedua ruas. Oke? Ini dipangkat 2 kan, ini juga dipangkat 2 kan. Jadi dapatnya 4 lebih kecil dari 2 pangkat 2, 4 dikurang 2 kali 2, 4 kali X/2 dapatnya 2X ya. Nah, kemudian X/2 pangkat 2 jadinya plus X kuadrat per 4. Nah, ini kita pindah ruaskan, ini 4 dengan 4-nya mati ya. Min 2X pindah ke sebelah jadi positif 2X. Nah, ini pindah ke sebelah jadi negatif. Oke. Jadi akan ulang langsung aja di sini bisa kita tulis minus X kuadrat per 4 ditambah 2X ya. Nah, ini tandanya tetap lebih kecil dari 0 karena pindah ruas ke kanan, ke kiri semua ya. Nah, selanjutnya kita kali 4 aja, min X kuadrat, atau langsung kita kali positif, dikali positif 4, dikali negatif 4. Ini ya, semuanya ini kita kali negatif 4. Nah, jadi kita dapat persamaan X kuadrat, nah dikurang
8x. Nah, ini negatif. Sorry, lebih kecil dikali negatif jadinya lebih besar dari 0. Nah, ini kalau kita faktorkan x dikali x min 8 besar 0. Sehingga kita dapat x-nya sama dengan 0 atau x kurang 8 sama dengan 0, x sama dengan 8. Nah, di sini tandanya lebih besar. Ingat kalau lebih besar, HP satunya ini, ingat tadi kalau lebih besar menggunakan atau deh ya. Jadi X lebih kecil dari yang paling kecil. Nah, yang mana yang paling kecil? 0. Atau lebih besar dari yang besar. Oke? Sekarang kita ke kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua yang mana, Dek? Kondisi yang kedua, kita ambil tengah dengan yang kanan. Mutlak 2 dikurang X per 2 lebih kecil sama dengan 3. Nah, jadi ini juga kita pangkat 2 kan ya. Ini pangkat 2 kan, ini juga dipangkat 2 kan. Jadi dapatnya 4 dikurang 2x sama tadi ya, ditambah x kuadrat per 4 kecil sama dengan 9. Nah, jadi kalau kita semuanya ini sama tadi kita kali dengan, karena dia positif, kita kali positif 4 aja ya. Jadi dapatnya X kuadrat, ya. Ini X kuadrat pindah ruaskan ya. Kita komutatifkan supaya pangkat tertinggi di depan. Minus 2 dikali 4 minus 8X ditambah 16 lebih kecil sama dengan 36. Ya, 9 kali 4, 36. Pindah ruas ke kiri aja langsung ya, Dek. Jadi ini langsung aja kita kurang dengan 36. Lebih kecil sama dengan 0. Jadi ini dapat X kuadrat kurang 8X. 16 kurang 36 min 20. Kecil sama dengan 0. Ini kita faktorin. Nah, langsung aja ya. X kuadrat dengan X. Nah, ini kan 1 dikali 20, 20. Jadi cari angka kalau dikali dapat 20. Kemudian ini diselisihkan dapat 8. Otomatis 10 dengan 2. Nah, anggap aja di sini 2, di sini 10. Nah, tanda yang di tengah ikut yang besar. Min kali min positif. Nah, kita ambil sama dengan 0-nya aja dulu. Jadi dapat X tambah 2 sama dengan 0. Atau X kurang 10 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan minus 2 atau X sama dengan 10. Nah, HP2 ini kita dapat. Nah, di sini kan dia tandanya lebih kecil ya. Jadi kalau lebih kecil dia berada di antara. Jadi minus 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 10. Nah, oke, dia pakai sama dengan karena di sini pertidaksamaannya menggunakan sama dengan. Sehingga nilai X yang memenuhi itu sama aja himpunan penyelesaian. Artinya himpunan penyelesaian 1 kita gabung dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Jadi kita bisa dapat yang pertama ini ya, X kecil 0, tapi ya ini hati-hati ya, soalnya ini ada yang beririsan. Nah, coba nih. Jadi kalau kita gambar garis bilangannya dulu, ya, maaf, kita harus gambar dulu garis bilangannya ya. Ternyata dia punya irisan, guys. Himpunan penyelesaian 1 dia berada di 0 dan 8. Anggaplah ini 0. Kemudian ini 8. Nah, X kecil dari 0 artinya dia ke kiri. Sedangkan X besar 8 dia ke kanan. Nah, ini area penyelesaiannya ya untuk himpunan penyelesaian pertama. Sedangkan untuk himpunan penyelesaian yang kedua, dia arahnya antara min 2 dengan 10. Nah, anggaplah di sini minus 2 dan yang ini 10. Nah, artinya yang ini ya. Karena berada di antara yang di tengah-tengah ini. Oke. Nah, sekarang jadi yang dilalui oleh
kedua daerah himpunan penyelesaian tersebut adalah area yang ini. Oke. Nah, di sini di nolnya dia selang terbuka, sedangkan di minus 2-nya selang tertutup. Oke, ini tertutup. Nah, sama di sini dia 8-nya selang terbuka dan 10-nya tertutup. Oke. Sehingga bisa kita dapat himpunan penyelesaiannya HP-nya yaitu minus 2 kecil sama dengan X kecil 0 atau 8 kecil X kecil sama dengan 10. Oke? Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi yang ayam. Ini. Nah, kita ke soal nomor 15, satu soal terakhir. Nah, ini akan menjelaskan secara simpel aja ya. Ini oleh-oleh buat kalian yang ada di rumah untuk menemukan jawab secara teoritik. Oke? Jadi kalau kita perhatikan di sini deh, ingat yang diminta adalah himpunan penyelesaian. Jadi langsung aja nih, kita tinggal coba-coba angka yang ada di opsi. Nah, di sini kan angka yang ada 0, 1 ya. Mulai dari 0 sampai 1, ini X kecil 1, X kecil sama dengan 2, X kecil sama dengan 0, X besar dengan 0. Kita mulai dulu nih untuk X sama dengan 1. Kenapa ambil 1, Kang? Soalnya angka 1 yang mudah kita hitung ya. Jadi yang ada satunya akan tandain ini, dan ini yang ada satunya ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan untuk X sama dengan 1, maka kita peroleh mutlak dari mutlak 1 tambah 1 sama dengan lebih kecil atau sama dengan 2. Betul enggak? Ini 1 tambah 1, 2. Betul ya? Jadi semua yang ada satunya benar. Jadi kita selamat tinggalkan untuk opsi yang D. Nah, selanjutnya nih, yang ada duanya deh. Yang mana yang ada duanya? Yang ada duanya akan beri tanda yang warna merah ya. Ini ada duanya, kemudian ini juga ada duanya. Nah, jadi untuk X sama dengan 2, maka kita peroleh mutlak 2 tambah 1 mutlak kecil sama dengan 2. Betul nggak? Nah, ini kan nilainya 3 ya. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 2? Enggak ya. Nah, jadi yang ada duanya ini salah. Ini juga salah. Nah, tinggal 2 nih. Nah, yang membedakan ini terbatasi sampai 0, sedangkan ini nggak terbatas ke belakang ya. Jadi untuk yang membedakan kita ambil aja yang tidak terbatas itu. Nah, tapi jangan ambil yang terlalu besar. Kita ambil aja yang min 1. Oke? Misalnya nih akan ambil yang minus 1 ya. Nah, yang mana yang ada minus satunya? Yang ini yang ada minus satunya. Jadi untuk X sama dengan minus 1, maka kita peroleh mutlak dari mutlak min 1 tambah 1. Oke? Apakah betul lebih kecil atau sama dengan 2? Min 1 kan dimutlakkan 1. Tambah 1, sorry maaf di sini min 1 ya. Ini bukan 1 tapi minus 1 ya, kan X-nya diganti dengan min 1. Nah, jadi dapatnya di sini min 1 dimutlakkan positif 1, kemudian ini plus ketemu min kurang 1 ya, kecil sama dengan 2. Ini dapatnya 0, kecil sama dengan 2. Nah, betul juga ya. Jadi yang ada min 1-nya benar. Jadi jawabannya B. A ini salah. Oke. Jadi itu saja untuk 15 soal pembahasan ini. Akan harap adik sekalian yang ada di rumah para edulabers ya, yang belum join juga dengan EduLab silakan bergabung deh, karena dengan bergabung di EduLab saya yakin kalian akan terlatih untuk menyelesaikan soal-soal yang jauh lebih menantang. Oke? Jadi satu pesan Akang buat adik-adikku sekalian, hati-hati dengan apa yang kalian lakukan saat ini, karena apa yang kalian lakukan saat ini itulah yang akan kalian tuai di masa depan. Jadi untuk adik-adik sekalian yang belum bergabung di EduLab, jangan lupa untuk segera bergabung di EduLab. Karena dengan belajar di EduLab, kalian bisa menjadi jauh lebih baik, dan jauh lebih baik. Oke? Terima kasih. Akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.